Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Ketemu lagi dengan Ahmad di sini. Kita masih ngebahas tentang e-member afiliasi. Dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang sisi produksi ya di panel administrasi, teman-teman. Nah, pada panel administrasi ini ada beberapa menu ya, ada menu produk, penjualan, member, komisi, dan galeri. Nah, di sini adalah sisi produksi kita ya, dimana di pengaturan sebelumnya kita sudah selesaikan semuanya, dan disinilah nanti ya, di panel administrasi inilah nanti yang akan sering kita gunakan ya, sering kita otak-atik ya, jadi seperti itu. Nah, pertama teman-teman ya, kita paling tidak memiliki satu produk ya, minimal seperti itu. Nah, teman-teman bisa pilih menu produk, kemudian di sini pilih katalog. Nah, tapi ya sebelum kita membuat produk atau menambahkan produk baru, teman-teman pastikan sudah membuat kategori terlebih dahulu. Ya, jadi teman-teman silakan pilih menu kategori, kita tambahkan kategori ya, misalkan kategori apa ya, e-course misalkan ya. Kemudian teman-teman tambahkan apa namanya, gambar ya, icon ya, misalkan icon apa misalkan ya, kita sembarang dulu aja ya, misalkan iconnya ini aja lah ya. Oke, kita simpan. Oke, nah kemudian teman-teman mungkin tambahkan lagi misalkan seperti ini ya. Oke, icon kita tambahkan. Nah, nanti kita tambah perbaiki ya. Nah, nanti bisa diedit ya teman-teman, silakan nanti diedit di sini, ganti iconnya seperti itu ya, misalkan ya. Nah, kita sudah punya dua kategori. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita mulai bikin produk ya di sini. Oke. Nah, disinilah teman-teman nanti produk-produknya teman-teman akan tampil ya, akan ditampilkan ya. Berapapun banyaknya produknya teman-teman bisa tampil di sini. Nah, yang pertama teman-teman tekan tombol tambah. Nah, di sini teman-teman silakan apa namanya, upload ya, gambarnya apa misalkan ya. Nah, di sini ketika teman-teman mau upload ya, ada browse file seperti ini. Nah, teman-teman misalkan untuk produk teman-teman kumpulkan di sini misalkan ya, di produk misalkan ya. Nah, mau dikumpulin semua di produk seperti ini ya. Kemudian kalau filenya gambarnya belum ada, teman-teman silakan pilih gambar. Nanti silakan teman-teman tambahkan ya. Misalkan di sini saya mau cari gambar ya. Contoh kita cari cover ya. Tentu harusnya kita siapkan terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, kita cari dulu project 2024. Anggaplah di sini ya. Oh, nggak ada cover. Nah, ini ya. Nah, di sini ada misalkan ini ya, teman-teman. Ini covernya, kita upload. Oke, upload berhasil. Nah, di sini ya kita pilih. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita menyiapkan covernya, teman-teman di sini kasih namanya ya, misalkan kelas website ya. Kemudian pilih kategorinya e-course. Nah, teman-teman bisa buatkan deskripsinya ya, misalkan kelas website adalah e-course, misalkan ya, e-course cepat membangun website profesional dengan menggunakan CMS WordPress, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian harga normalnya berapa? Misalkan harga normalnya 198.000, harga promonya teman-teman misalkan 99.000 ya.
Nah, di sini ada modul ya teman-teman. Ada modulnya apa? Misalkan karena ini e-course, teman-teman pilihnya modul adalah modul LMS ya. Nah, kemudian modul lisensi, teman-teman pilih tanpa lisensi ya, karena kita nggak perlu menggenerate lisensi ya. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman jumlah lisensi 0. Nah, ini masa aktifnya mau berapa tahun ya, mau berapa hari misalkan. Ya, di sini kalau tanpa batas waktu, teman-teman bisa isi -1 seperti ini ya. Kalau misalkan 1 tahun, teman-teman tinggal ubah 365 ya, seperti ini. Ya, nah di sini karena ini e-course untuk selamanya, teman-teman silakan buat -1 seperti ini ya. Kemudian di sini pilih hak aksesnya. Ketika orang yang sudah membeli produk ini, dia mau di-set jadi apa ya. Di sini kita punya 2 akses ya, prospek dan member ya. Saya pilih yang member ya. Contoh seperti ini. Kemudian teman-teman next. Nah, di sini teman-teman kalau sudah punya sales page nanti diupdate di sini ya. Sales page-nya ditaruh di sini misalkan begini ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan jualan produk orang lain, teman-teman di sini kasih link checkout-nya untuk produk orang lain ya. Nah, kemudian deskripsi teman-teman isikan di sini, misalkan apa deskripsinya ya. Deskripsi lengkap lah ya. Nah, teman-teman silahkan diisi di sini. Mungkin mau nambahin gambar ya, boleh. Mau nambah gambar di sini juga silahkan ya. Apa gambarnya ya, misalkan gambarnya ini gitu ya, buat 100% ya, seperti ini, nanti ditambahkan. Nah, jadi ini contoh deskripsinya, teman-teman nanti mungkin tambah teks lagi di sini ya, dan seterusnya ya. Silakan diketikkan aja deskripsinya. Nah, kemudian next. Nah, di sini ada pengaturan social proof ya, teman-teman. Jadi nanti dia akan tampil di sales page kita gitu ya. Tampil di checkout kita ya. Social proof itu yang muncul-muncul itu lah teman-teman ya, naik turun kayak notifikasi kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya mau aktif atau tidak. Kalau tidak berarti dia tidak akan muncul ya. Tapi kalau aktif ya teman-teman silahkan pilih aktif, mau ditaruh bawah atau atas ya. Misalkan bawah ya. Kemudian tampilkan semua order ya, semua tampil atau order pending aja atau order lunas saja. Ya, bebas suka-suka teman-teman ya. Misalkan semua tampil. Nah, kemudian di sini ada pengaturan rahasiakan nama. Ya, kalau dirahasiakan nama berarti nama pembeli tidak muncul 100%. Biasanya hanya 3 huruf aja di depan seperti itu ya. Kemudian kalau tidak berarti ditampilkan semua namanya ya. Nah, saya biasanya pakai yang ya. Jadi kita rahasiakan namanya. Kemudian di sini teman-teman, teman-teman bisa atur teksnya ya. Nama teks di dalam social proof-nya seperti apa ya. Kalau nama berarti ini akan menyebut nama dari pembeli. Misalkan pembelinya Pak Ijo ya. Pak Ijo telah order produk apa. Nah, produk yang kita buat ini ya, produk kelas website seperti itu ya. Nah, secara default teman-teman sudah di set seperti ini ya. Silakan yes ya. Kemudian di sini teman-teman bisa atur komisi per produk ya. Misalkan khusus untuk produk e-course ini teman-teman ngasih komisi misalkan 30% atau 30% seperti ini ya. Atau teman-teman mau tambahkan lagi generasi keduanya 10% misalkan ya. Atau teman-teman bikin fix ya, boleh misalkan fix komisinya 30.000 misalkan ya. Kemudian generasi keduanya 10.000 seperti ini juga bisa ya. Nah, jadi terserah teman-teman ya mau seperti apa gitu ya. Nah, kalau tidak ingin memberikan komisi ya, teman-teman silakan nonaktifkan aja ya. Di sini teman-teman bisa nonaktifkan seperti ini, nggak usah diaktifkan ya. Kemudian di sini teman-teman pilih campaign ya, karena di sini kita belum membuat campaign ya, kita tanpa campaign terlebih dahulu ya. Nanti kita bisa edit di kemudian hari ya. Kemudian aktifkan produk ini afiliasi misalkan ya.
Nah, di sini kalau afiliasi diaktifkan berarti nantinya member-member kita bisa ikut jualan produk ini gitu ya. Jadi bisa ikut jualan produk yang e-course ini teman-teman. Nah, kalau tidak diaktifkan maka juga dia tidak bisa apa namanya, member-member kita tidak bisa ikut jualan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana bagusnya? Ya, bagusnya boleh ya, silakan ikut jualan gitu ya. Karena nanti kan dapat komisi gitu. Nah, kalau komisi afiliasi ini tidak kita aktifkan, maka dia akan mengikuti default yang sudah kita setting pada pengaturan ya, di pengaturan afiliasi sini ya, teman-teman. Ya, jadi kalau ini kita aktifkan, maka dia akan mengikuti pengaturan yang ada di produk ya. Kalau tidak diaktifkan, dia akan mengikuti pengaturan mengikuti sistem komisi dalam pengaturan afiliasi. Seperti itu. Nah, pada materi ini saya akan jadikan dia ikut di komisi afiliasi sistem ya, di pengaturan ya. Jadi tidak perlu kita buat di sini. Kemudian di sini set aktif ya, teman-teman ya. Di sini dipublish ya. Jadi semua member bisa akses di member areanya ya. Kalau teman-teman mau tampilkan juga di homepage ya, di halaman utama website kita, teman-teman juga bisa tampilkan di sini ya, di show seperti ini. Jika sudah, teman-teman silakan submit. Oke, nah produk sudah tersimpan teman-teman. Nah, kita sudah memiliki satu produk ya, satu produk ini, dimana produk ini adalah produk kelas website ya. Ketika nanti teman-teman mau membuat sales page ya, jangan lupa di sini ada link checkoutnya ya, di copy. Ketika kita tes ya, nah nanti seperti apa. Nah, jadi ketika orang check out nanti munculnya seperti ini teman-teman ya, munculnya seperti ini tuh, kelihatan ya, asik ya teman-teman. Nah, jadi udah jadi, ini sudah bisa diorder ya. Sudah bisa diorder oleh member kita atau klien-klien kita. Nah, di sini teman-teman kode unik ya, ada kode unik. Jadi kita sepertinya belum set kode uniknya. Teman-teman masuk ke pembayaran, format invoice. Nah, kode uniknya teman-teman bisa atur naik atau turun. Kemudian ringnya biasanya 100 sampai 999 ya. Nah, coba kita update, coba kita refresh sekarang. Nah, sekarang sudah muncul kode uniknya turun ya. Nah, di sini kan turun ya, turun berarti di sini juga ikut turun ya. Jadi harga 99.000 karena ada kode unik 806 maka akan dikurangi ya, 9.000 dikurangi 806, ketemu kode uniknya seperti ini ya. Nah, gitu teman-teman. Keren ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini ya, ke produk tadi. Kita sudah punya katalog produk seperti ini. Nah, teman-teman bisa edit ya, misalkan mau edit ya, teman-teman bisa edit misalkan gambarnya gambarnya kurang cocok nih gitu ya, mau diganti ya, tadi gambarnya di folder produk misalkan. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal update aja ya, nanti diupdate, disubmit dan seterusnya. Nah, sekarang sudah berubah ya, gambarnya seperti ini. Nah, keren ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memiliki produk yang teman-teman bisa pasarkan ya. Nah, ini link checkoutnya. Jadi nanti teman-teman link checkout inilah yang nantinya teman-teman berikan kepada pelanggan ya, yang ingin membeli produknya teman-teman. Atau pelanggan juga sudah bisa akses di member areanya teman-teman ya, karena tadi kita publish ya. Nah, sudah muncul di menu produk di sini. Ya, di menu produk sudah muncul dan ini sudah bisa dibeli ya. Ini sudah dibeli ya, bisa dibeli seperti ini. Dan mereka juga bisa menggunakan link afiliasi ya, karena tadi sudah kita update ya, kita aktifkan link afiliasinya. Jadi klien-klien kita bisa memasarkan juga dengan link afiliasi ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman bagaimana cara kita membuat produk ya di e-member afiliasi ya.
Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.